berdemonstrasi bilang Syariah for UK gitu kan. Ya kalau 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 gitu mereka pengen, artinya mereka dari negara mereka, mereka pengen paksakan keyakinan mereka di Inggris yang dimana notabene-nya adalah negara Kristen Protestan. Horizontal ini terutama dari kaum radikal yang ada di UK ini, partai konservatif yang dipimpin oleh Rishi Sunak kemarin sebenarnya udah ada ide untuk memindahkan mereka ini ke Rwanda di Afrika Timur. Mau komentar boleh dah langsung dah. Sebentar saya sambil tunggu nih. Wah ini udah rame nih ya. Ben silakan Ben, ajar saja Ben, jangan ragu-ragu Ben. Ya Ben. Selamat malam. Malam Ben, silakan Ben. Selamat malam warga Siapkan gambar yang menarik. Zoom. Ya. Selamat Selamat malam. malam warga Zoom, warga YouTube. Kembali lagi nih, kalau Nabi 26 bikin topik yang hot, saya harus Jamin ikut. hot. Harus ikut gubrak-gubrak. Panas. Topik panas Pak, ini karena ini masa depan saya nih Pak nanti nih, tempat tinggal saya nih. Hati-hati lo, jangan macam-macam lo. Pancingannya nih emang hebat ini Nabi ini, gila. Iya. Keren. Oke. Ke topik ya Pak ya. Ini saya ada beberapa key point, saya udah bikin ini tadi sambil Bapak buka gitu. Jadi di Inggris ini bisa kita lihat ya bahwa dia meskipun di Eropa dan negara yang bisa dibilang negara Kristen Protestan gitu dominan, tapi secara demografi ini mereka ini multikultural dan prior 2024 atau sebelum 2024 itu mereka sangat open, sangat terbuka kepada refugee atau migran, terutama sejak partai konservatif berkuasa ya dalam 14 tahun terakhir. Karena partai konservatif ini sebenarnya bisa dibilang mereka lah yang mengundang migrants ini secara langsung maupun tidak langsung untuk masuk, karena mereka itu menargetkan dua hal. Pertama, mereka itu ingin mendapatkan cheap labor atau tenaga kerja dengan upah yang lebih rendah, dan yang kedua mereka itu untuk mendongkrak harga properti, karena kan supply-nya sedikit, demand-nya bertambah banyak, jadi otomatis properti diharapkan bisa harganya naik gitu. Dan memang terjadi di dalam 10 tahun terakhir, harga-harga properti di UK itu udah tidak masuk akal lagi, udah terlalu mahal. Bahkan untuk orang-orang yang gaji per tahunnya 50.000 pound, itu mereka udah nggak sanggup lagi untuk nyicil rumah karena DP-nya sudah besar, angsurannya juga sudah besar. Dan dari kebijakan konservatif ini, dalam efek jangka panjangnya ya inilah yang terjadi, sesuai dengan yang topik yang Pak Pastor Paul sentil ini. Migran ini datang, tapi mereka yang datang ini dengan keyakinan tertentu mereka tidak mau integrate dengan UK cultural ya, malah mereka memaksakan kepercayaan mereka. Dalam 1 tahun terakhir ini mereka sangat berani, terutama dipimpin oleh figur yang akan kita sering dengar dengan nama Muhammad Hijab ya. Dia seringkali berdemonstrasi bilang Syariah for UK gitu kan. Ya kalau gitu mereka pengen, artinya mereka dari negara mereka pengen paksakan keyakinan mereka di Inggris yang dimana notabene-nya adalah negara Kristen Protestan. Lalu yang kedua yang mau saya ingin utarakan. Ini sorry Pak, agak panjang boleh ya Pak ya? Ada 7 poin. Ya, yang kedua. Dalam 1 tahun terakhir ini, beberapa migran itu dari data BBC itu, coba kita lihat. Ini ada datanya dari BBC.
5.700, saya bacakan dari yang paling gede deh. 5.700 dari Afghanistan, 3.700 dari Iran, 2.800 dari Eritrea, 2.600 dari Syria, 2.500 dari Irak, 2.300 dari Vietnam, 1.800 dari Sudan, 915 dari Albania, 702 dari Egypt atau dari Mesir. Nah, kita tahulah apa kemungkinan besar mereka tuh agamanya apa dari negara-negara tersebut. Dan dari yang ketiga, berdasarkan dari Wikipedia ya, di sensus 2024, UK population itu ada per 30 Juli 2024 itu ada 67, total penduduk ada 67.979.501. Nah, sementara untuk yang Islam populationnya ya, kalau di total dari UK itu semua, UK itu adalah England, Scotland, Wales, dan North Ireland. Di England sendiri itu ada 6,7%, di Scotland ada 2,2%, di Wales ada 2,2%, di North Ireland ada 0,6%. Dan kalau kita pecah lagi berdasarkan regions, kalau untuk populasi yang orang-orang yang berkeyakinan Muslim ini, di Greater London area itu ada 15% atau sekitar 1.318.754. Di West Midlands ada 9,6% atau hampir 570 ribuan. West Midlands itu salah satu kota terbesar itu Birmingham ya. Kandang kalau Bapak Ibu tahu klub sepak bola Birmingham FC atau Aston Villa itu di Birmingham. Lalu di region Northwest populasi yang Muslim ini 7,6% atau 563.000. Nah ini yang tadi Pak Paul angkat ya, di Manchester dan Liverpool itu masuk ke area Northwest ya, populasi mereka cukup besar 7,6%, dan yang terakhir di Yorkshire itu 8,1% atau sekitar 442.000 orang. Nah, yang keempat ini kalau kita bicara apa namanya konflik horizontal, ini ada beberapa prominent figures ya. Kalau dari sisi Muslim sendiri itu ada dua yang terkenal. Yang pertama itu adalah Anjem Choudary. Dia ini seorang yang cukup terkenal ya, usianya 57. Cuma ini salah satu tokoh teroris ya, dan beberapa hari yang lalu dia itu sudah ditangkap karena didakwa mendukung kegiatan terorisme, dan dia dapat sentence itu atau hukuman life term atau minimal dia harus menjalani 28 tahun ya. Yang kedua yang udah saya sebutkan tadi, prominent figures-nya adalah Muhammad Hijab. Ini adalah salah satu generasi milenial ya. Dia usianya 32 tahun dan dia punya channel YouTube sendiri ya. Dia untuk YouTube followernya sendiri 1,2 juta orang. Jadi ya dia dengan bebas lah dia bisa menyuarakan ide-ide dan pemikirannya ya yang kira-kira tidak sesuai atau kira-kira radikal, itu dia bisa sebarkan di media sosial. Yang kelima, untuk mengenai prominent figures ya, dari sisi patriotic UK sendiri, ada 3 yang saya catat ini yang cukup besar. Yang pertama adalah Nigel Farage, yang kedua adalah Tommy Robinson, yang ketiga itu Paul Joseph Watson. Mengenai pertama, Nigel Paul Farage, dia usia 60 tahun. Dia ini pemimpin partai ya, Reform UK. Cuma di pemilu kemarin, di bulan kemarin dia cuma menang 5 seat dari total 650 seat yang ada di House of Commons atau di DPR Inggris. Prominent figure yang kedua dari sisi patriotik itu Tommy Robinson. Dia usia 41 tahun. Nama aslinya itu bukan Tommy Robinson, tapi dia adalah Stephen Christopher Yaxley Lennon. Dia ini orang Inggris asli, white male. Kalau orang Amerika bilang itu WASP, White
Dan di tahun 2015 ini kalau Bapak Ibu senang mengetahui, dia ini sempat terkait dengan Pegida yang cabang UK ya. Dia punya followers cukup banyak juga, dan di demo hari minggu kemarin itulah dia salah satu pembicaranya yang paling ditunggu-tunggu se-Inggris Raya. Karena saat dia datang itu pasti pendukungnya itu akan menyanyikan, "Oh, Tommy Robinson." Nah yang ketiga, figur prominent dan cukup terkenal dari sisi patriotik itu adalah Paul Joseph Watson. Ia usia 42 tahun dan dia punya YouTube sendiri. Followernya juga cukup banyak, sekitar 1,9 juta. Yang keenam, mengenai seat composition di House of Commons DPR UK. Kita tahu Labour Party itu menang ya, landslide ya, menangnya besar sekali, 404 kursi dari total 605, dan ini mengantarkan Sir Keir Starmer menjadi Perdana Menteri Inggris yang terbaru. Di mana di oposisi konservatif hanya 121 kursi, Liberal Demokrat 72, Scottish National Party 9, Democratic Party 5, Reform UK yang tadi saya sebut itu di Nigel Farage cuma 5 kursi, Green Party 5, Social Democrat 2, Traditional Union 1, Ulster Union 1, dan 13 partai independen. Lalu yang terakhir, ini pemikiran pribadi saya ya. Sebetulnya untuk mengatasi masalah konflik horizontal ini, terutama dari kaum radikal yang ada di UK ini, partai konservatif yang dipimpin oleh Rishi Sunak kemarin sebenarnya udah ada ide untuk memindahkan mereka ini ke Rwanda di Afrika Timur. Dan Presiden Rwanda sendiri, Paul Kagame juga setuju gitu ya mereka pindah ke sana. Cuma ya sayang sekali dalam pemilu kemarin mereka kalah, dan ya life goes on lah. Artinya babak baru dimulai. Itu dari saya, Pak Paul.